Guys, Assalamualaikum, welcome back my YouTube channel. Balik lagi di channel aku Chania. Kali ini I want to talk about self healing. Video ini dipersembahkan oleh Bougainville Project. Apa-apa self healing, dikit-dikit self healing, pusing dikit healing lagi. Oh my god. Self healing ini adalah kata-kata yang banyak dipakai oleh kalangan muda belakangan ini. Mereka juga mengaku mengalami depresi, gangguan mental, quarter life crisis, dan kata-kata lainnya. Sampai kemudian beredarlah percakapan di media sosial yang kabarnya diucapkan oleh mahasiswa 21 tahun. Dia mempunyai persoalan yang berat dan butuh cuti selama 6 bulan dan persoalan lain sebagainya. Bisa dilihat di sini guys. Aku coba mempelajari masalah kesehatan mental dengan hidup kita. Tapi jangan sampai jadi healing bohong-bohongan, depresi bohong-bohongan. Tentunya bukan seperti itu ya guys. Mari kita analisis mengapa terjadi persoalan seperti ini. Salah satu yang mempengaruhi hal seperti itu yaitu adanya self-diagnosis. Banyak sekarang beredarnya informasi yang mengenai hal apapun, baik itu kesehatan dan lain sebagainya, bisa kita dapatkan di internet. Hal ini menyebabkan tidak sedikit orang mencari tahu mengenai dirinya sendiri, yaitu tentunya melalui internet. Ketimbang pergi memeriksakan diri ke profesional, ya mungkin itu mengeluarkan biaya yang tidak sedikit guys. Nah, fenomena ini muncullah yang dinamakan dengan self-diagnosis. Teman-teman udah tahu apa belum self-diagnosis itu apa? Nah, self-diagnosis merupakan mendiagnosis diri sendiri atau informasi yang didapat secara sendiri ya guys. Jadi sebenarnya seseorang ini mendapatkan informasi melalui internet dan dia berasumsikan terhadap dirinya sendiri, padahal itu belum tentu benar atau salah ya. Hal ini bisa berbahaya karena asumsi tersebut bisa aja salah guys. Dan dari situ timbullah kata-kata healing. Emang sebenarnya healing itu apa sih? Banyak banget ya guys, dikit-dikit healing. Gak tahu apa arti healing itu sebenarnya apa guys, dan ditujukan buat siapa. Padahal healing ini adalah sebuah proses yang diperlukan untuk mengatasi sebuah luka di masa lalu. Ya kita menyebutkannya yaitu sebuah luka batin ya. Ada sebuah kejadian di masa lalu dan tentu saja ada proses penyembuhannya. Agar kita bisa menjalani kehidupan ini lebih baik lagi di masa depan. Banyak banget orang yang merasa bahwa masalahnya itu nggak bisa ditangani guys. Makanya orang itu merasa dirinya pesimis, cemas, dan bahkan tidak bisa berbuat sesuai dengan nalarnya. Psikologis dalam diri yang buruk bisa mempengaruhi kebaikan di dalam diri seseorang ya guys. Bahkan bisa mempengaruhi sekaligus dalam fisiologis seseorang tersebut. Permasalahan yang terjadi di dalam diri seseorang seringkali bisa membuat manusia menyalahkan dirinya sendiri guys, dan menolkan untuk berproses pada kesembuhan. Nah, untuk memulai self healing ini ada baiknya ia meyakinkan dirinya sendiri kalau bahwa ia itu merupakan orang yang hebat, kuat, dan yakin pada diri sendiri. Karena apapun itu kalau nggak dari diri sendiri ya percuma aja. Jika teman-teman berada di dalam situasi lelah seperti yang aku jelasin di awal tadi ya guys, jadi ada baiknya teman-teman harus segera diobati gitu. Akan ngejelasin beberapa metode yang bisa dilakukan secara mandiri tanpa bantuan orang lain. Metode yang pertama ini adalah meluangkan waktu diri sendiri ya guys. Jika kita itu bermasalah, alangkah baiknya kita meluangkan waktu kita untuk diri kita, karena kita itu berhak bahagia loh. Jangan mikirin orang lain aja. So, tujuan dari me time ini adalah untuk memfokuskan ruang kepada diri kita sendiri, dimana teman-teman bisa bebas berkreasi. Gak ada salahnya dong untuk memikirkan diri sendiri. Masa orang lain aja terus yang kita pikirkan tanpa memikirkan kebahagiaan kita, kan gak bagus juga gitu ya. Selain itu, metode ini juga bisa meningkatkan kesadaran pada diri kita bahwa kehidupan itu juga penuh makna. Kedua, mindfulness. Apa sih mindfulness itu? Mindfulness adalah salah satu jenis meditasi yang dapat melatih seseorang untuk fokus terhadap keadaan sekitar.
Jadi teknik mindfulness ini nggak jauh-jauh seperti teknik meditasi yang umumnya ya guys. So teman-teman dapat memulainya dengan cara mencari posisi duduk yang nyaman, terus mengatur napas, atau rasakan sensasi saat menarik atau menghembuskan nafas guys. Kebanyakan sih orang melakukan self healing ini dengan menggunakan metode yang satu ini guys, karena dia itu menciptakan ketenangan, kenyamanan, dan lain sebagainya. Ketiga, berdialog dan berdamai dengan diri sendiri. Memang benar manusia merupakan makhluk sosial yang membutuhkan orang lain untuk bertahan hidup. Tapi di sisi lain guys, manusia itu juga perlu mementingkan kebutuhannya sendiri dan keperluannya diri sendiri terlebih dahulu. Nggak sedikit orang yang berbaik hati dengan orang lain, tetapi nggak dengan dirinya sendiri guys. Kita bisa membangun hubungan yang baik dengan orang lain, tetapi nggak bisa membangun hubungan yang baik dengan diri sendiri. Kan menyedihkan gitu ya. So terkadang kita harus berdialog dengan diri sendiri dengan cara mengucapkan kata-kata positif kepada diri kita. Misalnya, aku pasti bisa gitu kan, ini adalah kesempatan yang baik, dan kata-kata positif yang lainnya. Dengan begitu kita dapat efek positif untuk diri kita sendiri. Jangan biarkan pikiran negatif itu menggerogoti pikiran kita guys. Walaupun gitu, self talk harus dilakukan secara bijak ya guys. Jangan sampai self talk itu dilakukan dengan cara berlebihan gitu, apalagi memaksakan diri untuk terus positif. Ingat guys, dialog positif dengan diri itu bukan berarti memendam semua emosi negatif yang ada di dalam diri kita. Kadang kan kita harus meluapkan emosi negatif yang ada di dalam diri kita. Jadi nggak boleh dipendam aja ya guys. 4. Self compassion. Artinya kita harus mengasihi diri sendiri. Dengan kata lain, kita tulus menerima diri kita itu bahwa kita mempunyai kekurangan dan atau kita itu tidak sempurna. Belas kasih ini mencakup keinginan untuk menghilangkan rasa sakit yang ada di dalam diri kita ya guys, dan untuk mengetahui penyebab rasa sakit pada diri kita, kemudian menunjukkan rasa kasih sayang untuk diri kita sendiri guys. Jadi tujuan dari self compassion ini adalah untuk meningkatkan rasa peduli terhadap diri sendiri. Jadi self compassion ini berbeda dengan self love ya guys. Ini perbedaan self compassion dan self love ini terdapat pada penerapan waktunya guys. Kalau self compassion ini diterapkan pada ketika kita sudah merasakan dan menerima peristiwa yang kurang beruntung, sedangkan self love ini penerapannya pada kapan aja. Cara metode yang kelima guys, yaitu menulis. Menulis ini kan bisa menjadi salah satu langkah yang baik untuk menghilangkan rasa lelah akibat emosi. Dengan menulis ini, teman-teman bisa mengutarakan apa yang ada di dalam diri kita dan kita luapkan melalui tulisan. Dan metode ini biasanya digunakan untuk melatih kita juga agar jujur terhadap diri sendiri. Nah, jika sudah mengetahui beberapa metode tadi guys, ada beberapa tips yang bisa dilakukan untuk proses self healing. Yang pertama, membuat sugesti. Sugesti ini bertujuan untuk membuat diri kita untuk terus berkembang, dan berikanlah kata-kata positif kepada diri kita agar kita bisa menjadi lebih baik lagi ke depannya. Contoh simpelnya ini ya guys, meyakinkan diri kita adalah orang yang beruntung karena ada solusi pada setiap masalah. Next, yang kedua, biarkan emosi mengalir dengan sendirinya. Ini salah satu penting banget untuk melakukan self healing, karena emosi itu nggak boleh ditahan ya guys. Mau marah, sedih, mau nangis pun keluarkan aja semuanya. Jika biasanya kita mengkritik diri sendiri, mencaci maki diri sendiri, menyalahkan diri sendiri, itu lebih baik dihindari guys. Bukan lebih baik, memang harus dihindari. Dan sekarang gantilah dengan cara menyayangi diri sendiri. Terima diri sendiri, nggak usah merasa bersalah, karena diri kita itu berharga banget loh guys. Next, yang ketiga, izinkan diri sendiri untuk berbicara. Di sini maksudnya guys, kalau kita
kita ada masalah itu, izinkan diri kita untuk membagi persoalan kita, atau setidaknya berceritalah kepada orang yang dipercaya. Hal ini juga mampu mempermudah untuk melepaskan masalah. So kalau ada masalah jangan dipendam dengan sendirinya ya guys. Next, yang selanjutnya keempat, izinkan diri sendiri untuk memaafkan. Di sini kita memaafkan diri kita sendiri dan kita juga memaafkan orang lain. Karena kalau kita memaafkan diri sendiri ataupun orang lain akan menjadikan perasaan yang lega. Poin ini merupakan salah satu proses yang besar loh guys terhadap penyembuhan diri sendiri atau self healing tadi. Berbeda dengan kita menunggu orang lain meminta maaf kepada kita, itu kan masih agak ada rasa kesal atau gimana gitu ya. Kalau kita menunggu aja oke lah kalau orang itu minta maaf, tetapi kalau kita hanya menunggu dan orang itu nggak mau minta maaf kepada kita, gimana? Yang sakit kan kita aja. Jadi kita harus memaafkan diri sendiri dan orang lain juga. Poin selanjutnya, kelima, merawat diri. Poin berikut ini maksudnya itu ya guys, sebuah tindakan dimana teman-teman memperdulikan diri sendiri. Misalnya contoh halnya itu, kalau teman-teman nggak suka dengan hal itu, ya udah bilang aja nggak suka, aku nggak senang dengan ini, nggak usah diturutin gitu guys. Dan menetapkan batasannya, teman-teman juga bisa memfokuskan pada kebutuhan diri sendiri terlebih dahulu agar merasa lebih baik lagi. Next, selanjutnya mencari bantuan dari ahli. Nah, ini itu poin yang terakhir ya guys, karena kalau misalnya udah nggak bisa ditangani dengan diri sendiri, jadi kita harus meminta bantuan kepada psikolog misalnya atau psikiater untuk penanganan diri kita. Teman-teman bisa mengunjungi psikolog atau konselor untuk berkonsultasi mengenai diri sendiri. Minta bantuan pada mereka untuk melepaskan diri dari rasa lelah terhadap emosi yang berat ini guys. Nah, itulah penjelasan mengenai self healing, metode dan saran yang dilakukan untuk self healing. Jadi kalau misalnya teman-teman ingin mengunjungi psikolog juga nggak ada salahnya ya guys. Jadi, hanya saja mungkin akan dikenakan biaya. So, support terus channel aku untuk mendapatkan informasi yang lebih menarik lagi. Jangan lupa di like, subscribe, dan nyalakan tombol loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru dari aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.